Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali New Life on Air akan menyampaikan renungan dari firman Tuhan yang kita percaya akan memberkati kita semua. Saudara-saudara, di awal perenungan saya mau mengajak kita mengingat kembali bahwa sadar atau tidak sadar di alam ini, dalam kehidupan ini ada satu kuasa yang tidak kita lihat, yang pribadinya tidak terlihat, namun kuasanya itu pasti ada di antara kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Untuk menjelaskan bagaimana peran karya Roh Kudus dalam hidup kita, kami mengajak mari kita melihat kehidupan dari Rasul Paulus. Diawali dengan pertanyaan, siapa Rasul Paulus bagi saudara? Rasul Paulus menulis surat-surat yang ada dalam Alkitab, 13 surat dia tulis. Dan Rasul Paulus sejak dia ada sampai hari ini, pengajarannya, perumusannya, teladannya menjadi pegangan dari kita semua orang-orang percaya, karena dia mengajarkan nilai-nilai apa yang Tuhan Yesus ajarkan di muka bumi kepada kita. Nah saudara, mari kita lihat ayat Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Mari kita membaca firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang percaya bahwa firman Tuhan punya kuasa. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini akan menghadirkan kuasa ilahi dalam hidup kita. Yang pertama, apa yang kita belajar? Karya Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam kehidupan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karya Roh Kudus dalam hidup kita, yang pertama, Roh Kuduslah yang dapat menyadarkan seseorang akan dosa. Roh Kudus menyadarkan orang akan dosa. Dari pembacaan ayat-ayat tadi, tanpa panjang lebar, kita bisa melihat betapa Paulus sebelumnya yang bernama Saulus adalah orang yang sangat jahat. Paulus yang dulu bernama Saulus adalah orang yang gemar, aktif,
dan bahkan sangat keras berusaha mencari orang-orang yang percaya yang menyebut nama Tuhan. Dia mau menangkapnya dan membunuh mereka yang menyebut nama Tuhan. Siapakah Saulus? Saulus adalah seorang yang paling benci kalau nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saulus adalah orang yang berada di luar jalan kebenaran. Hari ini, siapa orang yang saudara merasa orang itu sulit sekali untuk bertobat, orang itu jahat sekali, orang itu jauh dari Tuhan, orang itu merugikan saudara, orang itu merugikan orang banyak dengan caranya. Dia sangat jahat, bukan saja dapat membunuh jasmani, tapi membunuh mental, membunuh kesehatan jiwa seseorang. Saudara, adakah orang-orang seperti itu dalam hidup saudara? Saudara mungkin sudah lelah. Bagaimana berdoa? Bagaimana mengajarkan dia? Bagaimana mendidik seseorang? Atau bagaimana membawa seseorang ini agar percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran atau hidup bertobat? Bagaimana seseorang lepas dari kuasa jahat? Bagaimana seseorang ini dalam hidup saudara bisa lepas dari percabulan, perzinahan, penipuan, dan sebagainya. Saudara, kita lihat Saulus yang begitu jahat. Lihat ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tidak ada orang yang mungkin zaman itu dapat mempertobatkan Saulus. Bahkan dari ayat tadi kita lihat, confirm ya saudara, bahwa Saulus menghadap imam besar untuk mendapat surat kuasa. Lihat di ayat yang ke-13 dan 14. Ananias berkata, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Artinya Tuhan gak salah suruh saya menumpangkan tangan di atas Saulus. Betapa banyaknya kejahatan yang sudah dia lakukan Tuhan. Dan dia itu, Saulus datang kemari itu dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Tuhan. Tapi kita lihat ketika sinar kemuliaan Tuhan, ketika Roh Kudus turun atas Saulus, apa yang terjadi? Saulus rebah ke tanah, tidak ada daya untuk melawan, dan kedengaranlah suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus. Tuhan dengan lembut berkata, mengapakah engkau menganiaya aku? Apa yang terjadi? 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya Saulus tidak makan dan minum. Kita nggak pernah tahu kenapa Tuhan bikin dia tidak melihat 3 hari, kenapa dia tidak makan 3 hari dan tidak minum 3 hari. Kita nggak pernah tahu kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupnya. Bukankah ada penderitaan yang dialami manusia yang Tuhan izinkan? Kalau kita peka, kadang-kadang penderitaan itu hanya untuk membawa seseorang kepada pertobatan. Itulah karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang dapat menyadarkan akan dosa. Mungkin kita sampai berusaha keras membawa orang bertobat, tapi tidak ada hasil. Kabar baik hari ini, izinkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, dalam hidup manusia yang kita rindukan pertobatannya. Karena Roh Kudus sanggup membawa dia ke dalam pertobatan. Sebagaimana Saulus berbalik dan bertobat ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika mengalami kuasa Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus melembutkan hati yang keras. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat ke kota tujuannya, cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Seketika itu hatinya dilembutkan oleh Roh Kudus. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Seketika itu juga Roh Kudus melembutkan hati Saulus menjadi orang yang hatinya taat kepada Tuhan.
Dan dia bangun, dia berdiri, dia mengikuti 100% apa yang Tuhan katakan di dalam perjalanannya dia itu. Kita lihat ayat yang ke-17. Bagaimana dengan Ananias pada waktu ketemu dengan Saulus? Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Ayat 18 garis bawahi bahwa dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan seketika itu juga, ketika karya Roh Kudus bekerja dalam hidup manusia, tidak ada yang bisa membatasi. Seketika itu juga selaput dari mata Saulus gugur. Dan seketika itu juga hatinya dilembutkan, dia menyambut penumpangan tangan dari Ananias. Dia tidak mempertanyakan siapa itu Ananias. Dia tahu inilah yang diutus Tuhan sesuai apa yang dia mimpikan. Dan garis bawahi saudara-saudara, Paulus atau Saulus, ia bangun lalu dibaptis. Ketika orang di bawah Roh Kudus bertobat, hatinya dilembutkan, dengan mudah ia memberikan diri, percaya dan dibaptis, bertobat dan dibaptis. Hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang hari ini masih bekerja, yang dapat melembutkan hati manusia untuk sadar akan kesalahan, untuk dengan lemah lembut hatinya dapat menerima suara Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, apa karya Roh Kudus dalam hidup kita yang kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus? Karya Roh Kudus mampu menggantikan ketamakan kita menjadi orang yang rela berkorban. Roh Kudus sanggup menggantikan ketamakan dengan hati yang rela berkorban. Kita lihat ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini, yaitu Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ayat 16, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Saulus bukan sekedar bertobat, bukan sekedar dibaptis. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saulus memilih berkata yes, ya, kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah jelas. Lihat ayat ini, garis bawahi bahwa penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku betapa banyaknya. Hatinya tidak tamak lagi, dia rela berkorban demi nama Yesus. Ayat 23, dipastikan lagi beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ayat 24, tetapi maksud jahat itu diketahui atau tidak saudara-saudara? Ayat firman Tuhan berkata, maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam Saulus tahu bahwa orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang-gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Nyawanya terancam. Tetapi ayat 28 berkata, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian tetap mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Berulang-ulang di Alkitab, dia tahu bahwa banyak orang mengancam nyawanya. Ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar. Garis bawahi sekali lagi, oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hati kita secara manusia, kita hidup di dalam daging, kita punya ketamakan, kita punya keserakahan, kita punya sifat di mana kalau mau melakukan sesuatu atau bertemu dengan orang lain, kita pikir untung rugi. Umumnya kita berkata seperti itu. Apa untungnya buat saya? Saya mengerjakan ini,
Apa resikonya buat saya? Apa benefitnya buat saya? Saya menolong si A, si B, si C, apa untungnya buat saya? Wani piro, ya kan? Tetapi Roh Kudus sanggup mengubah kita, mengubah ketamakan dalam diri kita dengan rela berkorban. Dan apa hasilnya? Yes, Paulus tahu di awal dia akan mengalami banyak tantangan dan nyawanya terancam. Tetapi karena imannya kepada Tuhan Yesus, hasilnya adalah jumlah mereka, jumlah yang dididik, jumlah yang diajar oleh dia bertumbuh dalam damai sejahtera, jumlahnya bertambah banyak oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kabar baik, hari ini percayakan hidupmu, percayakan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Pasti dia bekerja. Roh Kudus sanggup membawa orang kepada pertobatan dengan menyadarkan akan dosa. Roh Kudus sanggup melembutkan hati yang keras. Dan Roh Kudus sanggup mengubahkan ketamakan menjadi rela berkorban. Tuhan Yesus memberkati. Amin.